Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggia Evitarini MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Konseling Populasi Khusus. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Linda Kirani, kelas X7A NPM 202001500012. Saya telah melakukan wawancara kepada anak yang berkebutuhan khusus, yaitu anak yang memiliki gangguan pada berbicara yang bisa kita sebut dengan tunawicara. Di sini saya akan menjelaskan secara lebih detail apa itu tunawicara. Di sini saya akan menjelaskan biodata klien. Namanya PN. Nama tersebut adalah nama samaran. Usia PN 18 tahun, sekolahnya PN tidak bersekolah, alamat tinggal PN di lingkungan Kayu Manis, RT 3 RW 3, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Masalah yang dihadapi PN yaitu anak berkebutuhan khusus yang kesulitan dalam berbicara yang bisa kita sebut yaitu tunawicara. Ada latar belakang. Dalam pendidikan, anak berkebutuhan khusus ABK memiliki hak yang sama dengan anak normal sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 5 Pasal 5 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang memiliki hambatan, kelainan, atau memiliki kemampuan, potensi kecerdasan, dan bakat istimewa berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak normal dan layanan pendidikan yang diberikan untuk anak ABK. Sedangkan menurut Alimin tahun 2012, ABK merupakan anak-anak yang memiliki hambatan perkembangan dan hambatan belajar termasuk di dalamnya anak-anak penyandang cacat. Mereka membutuhkan pelayanan yang khusus dalam pendidikan agar hambatan belajar dapat dihilangkan dan kebutuhannya dapat terpenuhi. ABK merupakan mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara maupun permanen sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens menurut Ilahi tahun 2013. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, disimpulkan bahwa ABK adalah anak yang memiliki kelebihan dan kekurangan pada dirinya, baik secara mental maupun fisik, sehingga membutuhkan perlakuan yang khusus dalam pendidikan. Pengertian tunawicara. Tunawicara atau disabilitas bicara adalah individu yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam komunikasi verbal sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh tidak adanya atau disfungsi organ bicara seperti rongga mulut, lidah, langit-langit mulut seperti rongga mulut, dan pita suara. Selain tidak adanya atau disfungsi organ pendengaran mengakibatkan keterlambatan perkembangan bahasa. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan bicara, yaitu hereditas, yaitu keturunan. Mungkin ada kerabat atau keluarga yang mengalami hal serupa, makanya terlahirlah anak yang memiliki gangguan tunawicara. Yang kedua, gangguan neonatus. Yang ketiga, gangguan postnatal, dan yang keempat, infeksi saluran pernapasan. Pada umumnya, anak dengan kelainan mengalami keterlambatan perkembangan bahasa dan bicara dibandingkan dengan perkembangan normal anak. Kemampuan kecerdasan tidak berbeda dengan anak normal, hanya skor IQ verbal mereka yang akan menyamai IQ kinerjanya. Penyesuaian emosi, sosial, dan perilaku dalam mencapai interaksi sosial di masyarakat banyak tentang komunikasi verbal yang membuat gangguan bicara mengalami kesulitan dalam adaptasi sosial. Akibat gangguan bicara pada tuntunan anak, gangguan sendi tidak menimbulkan akibat negatif. Sebaliknya, gangguan bahasa akan mempengaruhi pendidikan dan hubungan interpersonal pada anak yang memiliki gangguan dalam berbicara mereka.
dan anak tersebut sulit mengungkapkan apa yang ingin mereka katakan, sehingga disebutlah tunawicara. Ada karakteristik tunawicara. Menurut Heri Purwanto dalam Ortopedagogik Umum yang merupakan karakteristik anak tunawicara adalah yang pertama, karakteristik bahasa dan wicara. Pada umumnya, anak tunawicara memiliki kelambatan dalam perkembangan bahasa wicara bila dibandingkan dengan perkembangan bicara anak-anak normal. Yang kedua, kemampuan inteligensi. Kemampuan inteligensinya IQ tidak berbeda dengan anak-anak normal, hanya pada skor IQ verbalnya akan lebih rendah dari IQ performanya. Yang ketiga, penyesuaian emosi, sosial dan perilaku. Dalam melakukan interaksi sosial di masyarakat, banyak mengandalkan komunikasi verbal. Hal ini menyebabkan tunawicara mengalami kesulitan dalam penyesuaian sosialnya. Tunawicara atau disabilitas wicara adalah individu yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam komunikasi verbal, sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh tidak adanya atau disfungsi organ pita pada bicaranya, seperti rongga mulut, lidah, langit-langit mulut, seperti rongga mulut dan pita suara. Selain tidak adanya atau disfungsi organ pendengaran, mengakibatkan keterlambatan perkembangan bahasa. Berikut faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan bicara. Yang pertama ada gangguan kelancaran bicara, yang kedua kelainan artikulasi, yang ketiga kelainan suara, dan yang keempat kelainan bahasa. Tunawicara memiliki gangguan yang memang membuat mereka menjadi sulit berbicara, yaitu pada bagian mulutnya ada perbedaan. Dalam buku Ortopedik Umum tahun 1998, Heri Purwanto mengemukakan tunawicara secara umum disklasifikasi menjadi 4 bagian, yaitu keterlambatan bicara, delay speech, seseorang yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan bicaranya jika dibandingkan dengan anak seusianya. Yang kedua, gagap stuttering, pemanjangan fonom atau suku kata depan prolagiton, yaitu pengulangan suku kata depan repetiton, gerak mulut berbicara namun tidak keluar suara. Silent struggle, anak dengan kekacauan dalam berbicara disebut cluttering, biasanya berupa bicara terlalu cepat, struktur kalimat tidak karuan, repetitif dan berlebihan. Selanjutnya ada kehilangan kemampuan berbahasa, yaitu dispasisia. Kehilangan kemampuan berbahasa mulai dari kesalahan dalam inti pembicaraan sampai tidak dapat berbicara sama sekali. Yang terakhir ada kelainan suara, voicer disorder. Kelainan nada bisa disebut pitch. Kelainan nada bicara dapat berupa nada terlalu tinggi, terlalu rendah, dan monoton. Kelainan kualitas suara. Kelainan kualitas atau warna suara berupa serak, lemah, atau desah. Kelainan keras lembutnya suara. Kelainan ini dapat berupa suara keras ataupun suara lembut. Selanjutnya ada ciri-ciri anak mengalami gangguan bahasa dan bicara. Kesulitan menangkap isi pembicaraan orang lain, tidak lancar berbicara, sering menggunakan tanda-tanda untuk berkomunikasi, serak, tidak lancar mengucapkan kata-kata tertentu, dan tidak disertai organ atau ucapan yang tidak lengkap. Kesulitan tersebut dapat disebabkan oleh kondisi psikologis yang mendukung anak, seperti tidak tenang, tidak fokus, tidak ingin diatur, atau senang melakukan apa yang diinginkan. Sebagai anak yang tidak mau diatur, tidak mau memperhatikan guru dan orang tua dalam proses belajarnya, ada yang memilih untuk melakukan hal-hal lain daripada mendengarkan gurunya. Permasalahan yang sering muncul. Dalam wawancara ini, saya melakukan penelitian kepada tetangga saya
Terdapat seorang anak laki-laki penyandang tunawicara, yang dimana anak tersebut saat ini sudah memasuki usia 18 tahun. Sebut saja namanya PN. PN tinggal bersama kedua orang tuanya. Ibunya menjadi ibu rumah tangga dan bapaknya bekerja sebagai tukang cuci steam. PN anak pertama dari 3 bersaudara. Namun 2 adik PN sudah meninggal dunia, jadi anaknya hanya PN seorang. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu kandung PN, mengatakan awal mula kondisi PN berbeda dengan anak lainnya. Tidak terjadi apa-apa. Ibu PN saat hamil jarang konsultasi ke dokter. Jadi ibu PN tidak mengetahui tumbuh kembang PN saat proses hamil. Karena PN berasal dari keluarga yang ekonominya rendah. Maka dari itu ibu PN tidak berkonsultasi kepada dokter karena tidak ada biaya untuk melakukan kegiatan pengecekan pada saat PN di dalam kandungan ibunya. Di saat PN lahir, ibu PN merasakan sedih bercampur senang. Sedih di saat dikabari oleh dokter bahwa anak yang dilahirkannya tidak menangis, dan perasaan itu pun menjadi senang bercampur sedih. Di saat anak yang ditunggu-tunggu selama ini lahir dengan selamat namun memiliki kekurangan. Setelah mengetahui bahwa anak yang dilahirkannya merupakan anak yang berkebutuhan khusus, orang tua menerimanya dengan senang hati, apapun kondisi anaknya. Dan rasa syukur kepada Allah telah memberikan seorang anak. Di saat peneliti melakukan wawancara, hasil pengamatan peneliti bahwa Indah, ibu kandung PN, menampakkan wajah sedih, akan tetapi tidak sampai meneteskan air mata atas anak yang dimilikinya. Pada anak-anak tunawicara, seringkali mereka tidak diterima dalam lingkungannya karena anak tersebut berbeda dengan anak-anak lainnya. Namun, PN sangat diterima di lingkungannya dan keluarganya, juga menerima PN dengan baik. PN adalah anak yang berekonomi rendah, jadi PN tidak bisa sekolah dan PN aktivitas sehari-harinya hanya bermain saja. PN juga termasuk anak yang sulit mencerna pembelajaran. Orang tua PN merasa lelah dan putus asa akibat tidak ada dana dari pemerintah untuk membantu sekolah PN. PN harus menjalani kehidupan hanya bermain saja, tidak ada kegiatan belajar mengajar. Pola pikir PN juga seperti anak kecil, padahal usianya sudah memasuki 18 tahun. PN terkadang dihina oleh anak-anak kecil, tetapi PN hanya bisa tertawa saja. Malah PN membuat orang dewasa menjadi iba dan kasihan. Selanjutnya, analisis kebutuhan klien. Yang pertama, butuh support dan dukungan dari orang terdekat agar ABK tidak merasakan kesepian karena mereka terlahir sangat istimewa. Anak tunawicara, apapun kondisinya, harus diperlakukan dengan baik, karena setiap anak memiliki hak dan kesempatan untuk berkembang secara optimal, sesuai dengan potensinya. Anak dengan gangguan pendengaran atau tunawicara memang dapat disembuhkan melalui pengobatan oleh terapis profesional dan integratif, serta keterlibatan aktif orang tua. Lebih lanjut, Undang-Undang Pendidikan di Indonesia saat ini telah mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu pendidikan yang memadukan anak-anak dengan anak normal pada umumnya, sehingga tidak ada kesenjangan di antara anak-anak tersebut. Anak tunawicara, apapun kondisinya, harus diperlakukan dengan baik, karena setiap anak memiliki hak dan kesempatan untuk berkembang secara optimal, sesuai dengan potensinya. Anak dengan gangguan pendengaran atau gangguan berbicara memang dapat disembuhkan melalui pengobatan oleh terapis profesional dan integratif, serta keterlibatan aktif orang tua. Lebih lanjut, Undang-Undang Pendidikan di Indonesia saat ini telah mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu pendidikan yang memadukan anak-anak abnormal dengan anak abnormal lainnya. Maka dari itu kita membutuhkan sekolah khusus anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, dan pemerintah lebih banyak menyediakan fasilitas gratis
untuk anak-anak berkebutuhan khusus, karena tidak banyak anak terakhir dari keluarga mampu. Kesulitan komunikasi akan mempengaruhi hubungan interpersonal antara orang dengan gangguan berbicara dan masyarakat. Sangat sulit dikendalikan jika anak tunawicara mengungkapkan rasa marah, menangis, lompat-lompat melempar mainan, dan terkadang menggila seperti tidak ada alasan untuk tiba-tiba marah. Terkadang ia juga menangis marah karena gangguan serta mainannya diambil teman. Potensi yang dikembangkan anak tunawicara. 1. Anak tunawicara memiliki potensi yang sama seperti anak-anak lainnya. Namun, mereka memerlukan bantuan dalam mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa. Terapi wicara dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak tunawicara. Terapi ini membantu anak tunawicara mengembangkan kemampuan berbicara, memahami bahasa, dan berinteraksi sosial. Selain itu, terapi wicara juga dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Yang kedua, saat ini terdapat berbagai metode pembelajaran yang dapat membantu anak tunawicara mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa. Beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan antara lain metode Hennen, metode PCS, dan metode aba-aba. Namun, sebelum memilih metode pembelajaran yang tepat, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau terapis wicara terlebih dahulu, agar apa yang kita lakukan sesuai dan tidak merugikan kepada anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, ada kendala yang dialami saat proses wawancara dengan anak tunawicara. Ada 5. Yang pertama, kesulitan dalam memahami bahasa isyarat atau gerakan tubuh yang dilakukan oleh anak. 2. Kesulitan dalam memahami apa yang diucapkan oleh anak. 3. Kesulitan dalam memahami apa yang diinginkan oleh anak. 4. Kesulitan dalam memahami apa yang dirasakan oleh anak. Untuk mengatasi kendala tersebut, sebaiknya pewawancara melakukan persiapan yang matang sebelum wawancara, seperti mempelajari bahasa isyarat yang digunakan oleh anak, mempersiapkan pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami, serta memperhatikan gerak tubuh dan ekspresi wajah anak berkebutuhan khusus karena mereka tidak bisa berbicara. Cara berkomunikasi dengan anak tunawicara. Salah satunya adalah augmentative and alternative communication. Metode ini memungkinkan anak tunawicara untuk berkomunikasi, yaitu dengan yang pertama, kenali kebutuhan anak. Kedua, konsultasi dengan ahli. Ketiga, buat rencana pembelajaran. Keempat, gunakan visualisasi. Kelima, berikan pujian. Selanjutnya, kendala yang dialami saat proses wawancara dengan anak tunawicara. Kendala yang mungkin dihadapi saat wawancara anak tunawicara adalah yang pertama, kesulitan dalam memahami bahasa isyarat atau gerakan tubuh yang dilakukan oleh anak. Yang kedua, kesulitan dalam memahami apa yang diucapkan oleh anak. Yang ketiga, kesulitan dalam memahami apa yang diinginkan oleh anak. Yang keempat, kesulitan untuk memahami apa yang dirasakan oleh anak. Untuk mengatasi kendala tersebut, sebaiknya pewawancara melakukan persiapan yang matang sebelum wawancara, seperti mempelajari bahasa isyarat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan anak, mempersiapkan pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami, serta memperhatikan gerakan tubuh dan ekspresi wajah anak. Jadi, kita harus lebih aktif dalam berkomunikasi kepada anak yang memiliki. Selanjutnya, berkomunikasi dengan anak tunawicara. Salah satunya adalah augmentative and alternative communication. Metode ini memungkinkan anak tunawicara untuk berkomunikasi. Ada 5. Yang pertama, kenali kebutuhan anak. Yang kedua, konsultasi dengan ahli. Yang ketiga, buat rencana pembelajaran. Yang keempat, gunakan visualisasi. Yang kelima, berikan pujian dan dukungan. Anda juga dapat menggunakan metode Pictorial Exchange Communication System.
Metode ini melibatkan penggunaan gambar sebagai alat komunikasi. Pastikan Anda bersabar dan menggunakan metode yang variatif. Lingkungan yang instruktif juga merupakan faktor pentingnya dalam metode pembelajaran anak tunawicara. Dalam lingkungan ini, anak-anak diberikan kesempatan untuk berinteraksi. Selanjutnya, layanan untuk penderita tunawicara. Yang pertama, latihan artikulasi. Artikulasi adalah gerakan otot-otot dari langit-langit, rahang lidah, dan bibir yang perlu untuk bicara, yaitu dengan melakukan latihan meniup, latihan bibir, latihan lidah, dan latihan velum untuk anak yang berbicara sengau. Yang kedua, terapi wicara speech therapy, yaitu pengembangan kemampuan bicara anak tunawicara dengan melatih pengucapan oral. Yang ketiga, speech development, yaitu pengembangan kemampuan bicara anak tunawicara dapat diajarkan berbicara. Dalam masyarakat masih banyak yang berpikir bahwa anak tunawicara tidak dapat membawa suara. Pendapat ini salah sebab tunawicara dapat bersuara. Hal ini tergantung melatih suara tersebut untuk berbicara. Yang keempat, speech improvement, yaitu segala macam usaha yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan berbicara. Contohnya, grammar, spelling, reading, dan comprehension. Setelah anak terbiasa mengucapkan kata-kata dengan baik, maka perlu peningkatan bicara dalam menambahkan beberapa kosakatanya. Yang kelima, speech correction, yaitu suatu pembetulan bicara yang berbau terapi dengan cara membetulkan dan mengoreksi istilah yang tidak benar. Yang keenam, speech education, beberapa tips dalam berkomunikasi dengan penderita tunawicara. Bicara harus jelas, gunakan kalimat sederhana, gunakan komunikasi nonverbal seperti gerak bibir, gunakan pulpen atau kertas untuk menyampaikan pesan, dan berbicara berhadapan muka agar anak tunawicara dapat mengerti. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari wawancara kali ini yaitu pemerintahan harus menyediakan fasilitas untuk anak yang memiliki keterbatasan dalam fisiknya, karena masih banyak sekolah SLB yang kurang memadai fasilitasnya, yaitu masih jauh dari pemukiman dan hanya ada beberapa sekolah saja. Mungkin pemerintahan bisa menambahkannya agar anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik dapat bersekolah dan berinteraksi dengan teman sebayanya, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas seperti anak-anak normal lainnya, yang dimana mereka dapat belajar dan berinteraksi sosial dengan teman-teman. Cukup sekian wawancara yang telah saya lakukan. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.